Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru untuk kelas 11 SMA SMK Sederajat bersama saya Afrizal SPD. Adapun pembahasan dalam materi ini meliputi 1. Pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 2. Cara berbakti kepada orang tua dan guru. 3. Hikmah berbakti kepada orang tua dan guru. Selanjutnya, yang menjadi kompetensi dasar dalam materi pembelajaran hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah KD 1.6, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. KD 2.6, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 dan hadis terkait yang tepat. KD 3.6, menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. KD 4.6, menyajikan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Tujuan pembelajaran dari materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah 1. Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. 2. Menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 dan hadis yang terkait. 3. Menjelaskan isi Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. 4. Menjelaskan isi hadis-hadis yang terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 5. Menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 6. Menampilkan perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 7. Menyimpulkan hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 8. Menyajikan paparan tentang makna, dalil, dan contoh hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 9. Menyajikan tentang paparan hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi pembahasan hormat dan patuhi orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah kewajiban setiap anak. Istilah lain berbakti kepada orang tua adalah birrul walidain. Maksud berbakti menurut Al-Atsari adalah menaati kedua orang tua dengan melakukan semua apa yang mereka perintahkan selama hal tersebut tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil tentang kewajiban hormat dan patuh kepada orang tua disandingkan dengan larangan menyekutukan Allah, di antaranya disebutkan di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia,
Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ada 5 hal yang dapat kita ambil pelajaran dari Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Yang pertama, jangan engkau mengatakan kepadanya perkataan uf. 2. Jangan membentak keduanya. 3. Bertutur kata dengan perkataan yang baik. 4. Merendahkan diri kepada orang tua dengan penuh kasih sayang. 5. Selalu mendoakan orang tua. Dalil terkait perintah berbuat baik kepada orang tua tidak hanya terdapat di dalam Al-Quran, tetapi juga dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, An Abdillahi bin Amri wa radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, rizallahi fi rizal walidain wa suqtullahi fi suqtil walidain. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Artinya, dari Abdullah ibnu Amr al-As radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, keridaan Allah tergantung kepada keridaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Manfaat, hormat, dan patuh kepada orang tua. Pertama, berbuat baik kepada orang tua merupakan amalan yang utama. 2. Dapat menghindari dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengantarkan kita mendapatkan ridha Allah mengantarkan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, salah satu sebab diampuni dosanya. 5. Menjadi sebab masuknya kita ke surga. Selain perintah hormat dan patuh kepada orang tua, kita juga diperintahkan untuk hormat dan patuh kepada guru. Hormat dan patuh kepada guru, dengan kata lain, guru mempunyai 2 tugas yang mulia, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan dan membentuk karakter peserta didik. Dalam kajian Islam, guru disebut dengan murabbi, muallim, dan muaddib. Oleh Habib Toha memberikan pengertian, murabbi adalah orang yang memiliki sifat-sifat rabbani, yaitu nama bagi orang yang bijaksana dan terpelajar dalam bidang pengetahuan. Sedangkan muallim bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, atau keterampilan. Manfaat, hormat, dan patuh kepada guru. Pertama, ilmu yang telah diterima akan lebih bermanfaat. 2. Memudahkan dalam memahami pembelajaran. 3. Guru akan selalu mendoakan peserta didiknya dalam setiap doanya. Selanjutnya, cara berbakti kepada orang tua dan guru. 1. Cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, bertutur kata yang sopan, bersikap santun baik di rumah maupun di luar rumah. 3. Membantu orang tua di rumah. 4. Melaksanakan amanah orang tua. 5. Mendoakan orang tua minimal setelah sholat wajib. Cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. 1. Merawat jenazahnya dengan baik. 2. Menjaga nama baik orang tua yang sudah meninggal. 3. Menjalin silaturahmi yang telah dijalin oleh orang tua yang sudah meninggal.
Keempat, menunaikan janji orang tua. Keutamaan berbakti kepada orang tua adalah: 1. Amalan yang utama. 2. Dampak dunia yang langsung didapat. 3. Sebagai penghapus dosa besar. 4. Dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang perlu kita ketahui dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami bahwasanya doa orang tua untuk anak-anaknya itu diibaratkan seperti doa Nabi untuk umatnya. Nah, hal-hal yang kita lakukan yang dianggap telah berbuat durhaka kepada orang tua, di antaranya: 1. Menimbulkan gangguan terhadap orang tua, baik berupa perkataan atau ucapan, ataupun perbuatan yang membuat orang tua sedih atau sakit hati. 2. Berkata dan tidak memenuhi panggilan orang tua. 3. Membentak atau menghardik orang tua. 4. Bakhil, tidak mengurusi orang tuanya, bahkan lebih mementingkan yang lain daripada mengurusi orang tuanya, padahal orang tuanya sangat membutuhkan. Seandainya memberi nafkah pun dilakukan dengan penuh perhitungan. 5. Bermuka masam dan cemberut di hadapan orang tua, merendahkan orang tua, mengatakan dia bodoh, kolot, dan lain-lain. 6. Menyuruh orang tua misalnya menyapu, mencuci, atau menyiapkan makanan. Pekerjaan tersebut sangatlah tidak pantas bagi orang tua, terutama jika mereka sudah tua dan lemah. Tetapi jika si ibu melakukan pekerjaan tersebut dengan kemauannya sendiri, maka tidak mengapa. Dan karena itu, anak haruslah berterima kasih kepada ibunya. 7. Suka menyebut-nyebut kejelekan orang tua di hadapan orang banyak atau mencemarkan nama baik orang tua. 8. Memasukkan kemurkaan ke dalam rumah, misalnya alat musik, menghisap rokok, memakai narkoba, dan lain sebagainya yang tidak disukai oleh orang tua kita. 9. Mendahului taat kepada istri daripada orang tua. Bahkan ada sebagian orang dengan teganya mengusir ibunya demi menuruti kemauan istrinya. Na'udzubillah min dzalik. 10. Malu mengakui orang tuanya. Sebagian orang merasa malu dengan keberadaan orang tua dan tempat tinggalnya jika status sosialnya meningkat. Tidak diragukan lagi, sikap semacam itu adalah sikap yang sangat tercela, bahkan termasuk kedurhakaan yang keji dan nista. 11. Tidak mendoakan mereka seusai salat fardu. Dari semua materi yang telah kita bahas, maka dapat kita ambil kesimpulannya bahwa berbakti kepada orang tua disebut dengan birrul walidain. Artinya, berbakti kepada orang tua dalam semua aspek nilai keislaman. 2. Amalan utama, ridha Allah, jalan dekat dengan Allah, dampak langsung kepada kehidupan. Bagaimana kita dengan orang tua kita, seperti itulah anak kita nanti dengan kita kelak. 3. Tidak durhaka kepada orang tua, artinya tidak mendoakan orang tua yang tidak baik dan sebagainya. Wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.